Di sebuah perkampungan sederhana di pinggiran kota Jakarta, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Sari adalah seorang wanita mandiri berusia 28 tahun, yang telah lama berjuang untuk mencapai kemandirian finansialnya. Sejak lulus dari sekolah menengah atas, ia tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya keluarga. Alih-alih, Sari memilih untuk bekerja sebagai freelancer di bidang desain grafis. Ia belajar otodidak melalui tutorial online dan bergabung dengan berbagai platform freelance seperti Upwork dan Fiverr. Setiap hari, Sari menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop tuanya, mengerjakan proyek demi proyek untuk klien dari berbagai negara. Penghasilannya tidak selalu stabil, tapi Sari selalu gigih dan disiplin dalam mengelola keuangan. Rumah Sari adalah sebuah rumah kecil yang ia sewa di Kampung Melati. Sebuah perkampungan padat penduduk dengan jalan-jalan sempit dan rumah-rumah yang saling berdempetan. Kampung ini dikenal dengan kehidupan sosial yang erat, di mana tetangga seringkali saling mengenal dan ikut campur dalam urusan satu sama lain. Sari tinggal sendirian setelah orang tuanya pindah ke desa asal mereka di Jawa Tengah. Ia merasa nyaman dengan kesendiriannya, karena itu memberinya ruang untuk fokus pada pekerjaan. Namun, kesendirian itu juga membuatnya menjadi sasaran gosip bagi sebagian tetangga yang suka mengomentari kehidupan orang lain. Pagi itu, tanggal 10 September, Sari bangun dengan perasaan gembira yang luar biasa. Setelah berbulan-bulan menabung, ia akhirnya bisa membeli kulkas baru yang selama ini ia impikan. Kulkas lama miliknya sudah rusak sejak 6 bulan lalu, dan ia terpaksa menyimpan makanan di luar atau membeli makanan segar setiap hari. Dengan penghasilan dari proyek besar yang baru saja selesai, desain logo untuk sebuah perusahaan startup di Singapura, Sari berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli kulkas 2 pintu merek Sharp yang modern. Ia memesannya secara online melalui salah satu e-commerce terkenal, dan hari ini adalah hari pengiriman. Sari bangun pagi-pagi sekali, membersihkan rumahnya agar siap menyambut barang baru itu. Ia menyapu lantai, menata ulang dapur kecilnya, dan bahkan membersihkan sudut-sudut yang jarang disentuh. Akhirnya, aku bisa menyimpan es krim tanpa khawatir meleleh. Gumam Sari sambil tersenyum sendiri. Ia membayangkan betapa nyamannya hidup dengan kulkas baru, bisa stok sayur dan buah lebih lama, membuat minuman dingin, dan bahkan menghemat pengeluaran karena tidak perlu sering belanja. Bagi Sari, kulkas ini bukan hanya barang elektronik biasa. Ia adalah simbol dari kerja keras dan pencapaiannya. Setiap rupiah yang ia keluarkan untuk kulkas itu adalah hasil keringatnya sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Sekitar pukul 10 pagi, truk pengiriman tiba di depan gang kampung. Sari sudah menunggu dengan antusias. Sopir truk dan asistennya mengangkat kulkas besar itu dengan hati-hati, melewati jalan sempit yang dipenuhi anak-anak bermain. Beberapa tetangga yang sedang berada di luar rumah mulai memperhatikan. Bu Siti, tetangga sebelah rumah Sari, yang sedang menyiram tanaman, melirik dengan rasa ingin tahu. "Wah, Sari beli kulkas baru ya? Bagus sekali," katanya dalam hati. Tapi tatapannya sudah mulai menunjukkan sedikit kecurigaan. Di kampung seperti ini, pembelian barang mewah seringkali menjadi topik pembicaraan, apalagi jika pemiliknya adalah seorang wanita muda yang tinggal sendirian. Sari membantu mengarahkan para pengantar ke dalam rumah. "Hati-hati ya, Pak. Letakkan di sudut dapur ini," ujar Sari dengan suara riang. Setelah kulkas terpasang, Sari segera mencolokkannya ke listrik dan mendengar suara mesin yang halus mulai bekerja. Ia membuka pintu kulkas, merasakan hembusan udara dingin yang segar, dan tersenyum lebar. "Sempurna," serunya. Untuk merayakan, Sari pergi ke warung terdekat dan membeli beberapa botol minuman dingin serta es krim. Ia meletakkannya di dalam kulkas, membayangkan hari-hari bahagia ke depan. Sore harinya, Sari duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh dingin dari kulkas barunya. Matahari mulai condong ke barat, dan angin sepau-sepau membuat suasana semakin menyenangkan. Namun, tanpa disadari, kebahagiaan Sari mulai menarik perhatian tetangga-tetangga lain. Bu RT, seorang wanita parubaya bernama Bu Mawar, yang menjabat sebagai ketua RT, kebetulan lewat di depan rumah Sari. Bu Mawar dikenal sebagai orang yang sangat aktif dalam urusan kampung, tapi juga terkenal dengan sifat julidnya.
suka menggosip dan mengomentari kehidupan orang lain. Ia melihat Sari duduk santai dengan minuman dingin, dan matanya langsung tertuju pada kulkas baru yang terlihat dari jendela dapur yang terbuka. Sari, kulkas baru ya? Wah, mahal tuh pasti. Kerja apa sih kamu sekarang sampai bisa beli barang begitu? Tanya Bu Mawar dengan nada yang seolah-olah ramah, tapi ada nada sinis di baliknya. Sari, yang masih dalam euforia kebahagiaan, menjawab dengan polos. Iya, Bu. Ini hasil nabung dari kerja freelance desain grafis. Senang sekali akhirnya bisa punya kulkas bagus. Bu Mawar mengangguk-angguk, tapi dalam hatinya sudah mulai berpikir macam-macam. Wanita muda sendirian, kerja di rumah, tapi bisa beli kulkas mahal. Pasti ada apa-apa. Gumamnya dalam hati saat berjalan pulang. Malam itu, Sari tidur dengan nyenyak, bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Ia tidak tahu bahwa pembelian kulkas barunya telah menjadi benih gosip di kampung. Beberapa tetangga lain, seperti Bu Ani dan Pak Joko, juga mulai membicarakan hal itu saat berkumpul di pos ronda. Sari itu pintar ya, bisa beli kulkas baru. Tapi aneh juga, dia jarang keluar rumah. Tapi uangnya dari mana? Kata Bu Ani. Pak Joko menimpali. Mungkin dapat warisan atau apa. Tapi ya, hati-hati saja. Jangan sampai gosip buruk. Tatapan curiga mulai menyebar. Meskipun Sari sendiri masih tenggelam dalam kebahagiaan sederhananya. Keesokan harinya, Sari bangun dengan semangat baru. Ia membuka kulkas dan melihat es krim yang masih beku sempurna. Ini baru hidup, katanya sambil tertawa kecil. Ia memutuskan untuk membuat sarapan spesial. Smoothie buah dari bahan yang ia simpan semalam. Saat sedang memblendernya, sahabatnya Lina menelepon. Lina adalah teman sekolah Sari yang sekarang bekerja sebagai guru di sekolah dasar terdekat. Sar, congrats ya atas kulkas barunya. Aku lihat di story Instagram MU. Pasti senang banget, kata Lina. Sari tertawa. Iya, Lin. Akhirnya bisa stok makanan lebih lama. Kamu harus mampir nih. Kita makan es krim bareng. Obrolan dengan Lina membuat Sari semakin bahagia. Ia menceritakan betapa ia berjuang menabung, melewatkan makan malam mewah, dan bekerja lembur untuk proyek terakhir. Lina mendengarkan dengan penuh dukungan. Kamu hebat, Sar. Jangan pedulikan omongan orang. Yang penting kamu tahu ini hasil jerih payahmu sendiri. Sari mengangguk. Meskipun saat itu ia belum menyadari adanya omongan buruk yang mulai beredar. Siang hari, saat Sari pergi ke warung untuk membeli bahan makanan tambahan, ia mulai merasakan tatapan aneh dari tetangga. Bu Siti, yang biasanya ramah, hanya tersenyum tipis dan cepat-cepat membuang muka. Di warung, Mbak Rina, pemilik warung, bertanya. Sari, kulkas baru ya? Bagus deh. Kerja apa sekarang? Sari menjawab seperti biasa, tapi mulai bertanya-tanya mengapa semua orang tiba-tiba bertanya hal yang sama. Ia mengabaikannya, berpikir itu hanya kebetulan. Pulang ke rumah, Sari mulai mengisi kulkas dengan berbagai barang, susu, yogurt, sayur mayur, dan daging segar. Ia merasa seperti memiliki dapur profesional sekarang. Dengan ini, aku bisa lebih fokus kerja tanpa khawatir makanan basi, pikirnya. Sore itu, ia duduk di depan laptop, mengerjakan proyek baru sambil sesekali melirik kulkas barunya dengan bangga. Namun, di balik kebahagiaan itu, angin gosip mulai berhembus lebih kencang. Bu Mawar, Bu RT, sudah mulai bercerita kepada tetangga-tetangga dekatnya. Tahu nggak, Sari beli kulkas mahal, katanya si freelance. Tapi mana mungkin, wanita muda sendirian, pasti ada sponsor atau apa gitu. Katanya dengan nada penuh dugaan. Gosip itu mulai menyebar seperti api di rumput kering, dan Sari, yang masih polos, belum menyadari badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya, Sari terus menikmati kulkas barunya. Ia bahkan mengundang Lina untuk datang dan mereka menghabiskan malam dengan makan malam sederhana dari bahan yang disimpan di kulkas. Ini enak banget, Sar. Kamu layak dapat ini, kata Lina. Sari tersenyum. Iya, ini buah dari kerja keras. Aku nggak mau bergantung pada orang lain.
Tetapi, di luar sana, tatapan curiga semakin banyak. Anak-anak tetangga yang biasanya bermain di depan rumah Sari mulai dijauhkan oleh orang tua mereka. "Jangan main ke rumah Mbak Sari ya, Nak. Belakangan ini aneh," kata salah seorang ibu. Sari mulai merasa ada yang tidak beres, tapi ia memilih untuk fokus pada kebahagiaannya. Akhirnya, pada akhir pekan, Sari memutuskan untuk membersihkan kulkas dan menata ulang isinya. Saat itu, ia merenungkan perjalanannya. Dari nol hingga bisa membeli barang ini. "Ini baru permulaan," katanya pada diri sendiri. Kebahagiaan Sari seperti cahaya terang di tengah kampung yang mulai gelap oleh gosip. Tapi, seperti yang dikatakan pepatah, kebahagiaan yang terlalu mencolok seringkali mengundang iri hati. Pagi di kampung Melati dimulai seperti biasa. Suara ayam berkokok, anak-anak berlarian menuju sekolah, dan para ibu rumah tangga sibuk menyiapkan sarapan. Namun, di balik kesibukan pagi itu, ada sesuatu yang mulai bergerak di antara warga, seperti angin yang membawa bisikan pelan tapi beracun. Sari, yang masih terbuai oleh kebahagiaan memiliki kulkas baru, tidak menyadari bahwa namanya kini menjadi bahan pembicaraan di sudut-sudut kampung. Fitnah yang dipicu oleh Bu Mawar, sang ketua RT, mulai menyebar seperti asap, merayap ke setiap rumah dan percakapan. Bu Mawar, seorang wanita berusia 50 tahun dengan rambut disanggur rapi dan selalu mengenakan daster bunga-bunga, dikenal sebagai pusat informasi di kampung Melati. Jabatannya sebagai ketua RT memberinya otoritas untuk tahu banyak hal tentang warga. Tapi sifatnya yang julid membuat informasi itu seringkali dipelintir menjadi gosip. Sejak melihat kulkas baru Sari, Bu Mawar merasa ada yang tidak beres. Baginya, seorang wanita muda yang tinggal sendirian dan jarang keluar rumah tidak mungkin mampu membeli barang semahal itu tanpa jalan pintas. Ia mulai menyebarkan dugaannya dengan cara yang halus tapi mematikan, seperti racun yang disuntikan sedikit demi sedikit. Pagi itu, Bu Mawar duduk di teras rumahnya sambil menyapu halaman. Di seberang jalan, Bu Ani, tetangga yang dikenal sebagai penutur ulang gosip paling cepat, sedang menyiram tanaman. Bu Mawar memanggilnya dengan suara ramah. "Bu Ani, sudah lihat kulkas baru di rumah Sari belum? Wah, canggih sekali. 2 pintu, merek impor pula." Bu Ani, yang langsung tergelitik, menghampiri pagar Bu Mawar. "Iya, saya dengar dari Bu Siti. Katanya mahal banget. Sari kerja apa sih, Bu, sampai bisa beli barang begitu?" Tanyanya dengan mata berbinar, seperti detektif yang baru menemukan petunjuk. Bu Mawar tersenyum tipis, seolah-olah enggan mengatakan sesuatu tapi sebenarnya sudah menyiapkan kata-kata. Katanya si freelance, desain apa gitu. Tapi ya, Bu, mana mungkin kerja di rumah doang bisa beli kulkas segitu. Saya dengar harganya hampir 10 juta. Loh, wanita muda, sendirian, tiba-tiba punya barang mewah. Ya, pikir sendirilah. Ia mengakhiri kalimatnya dengan nada penuh makna, meninggalkan ruang bagi imajinasi Bu Ani untuk berlari liar. Bu Ani, yang memang gemar menambahkan bumbu pada setiap cerita, langsung mengangguk-angguk. "Iya juga sih, Bu. Aneh ya. Dulu kan dia cuma anak biasa. Orang tuanya juga sederhana. Tiba-tiba kok mewah begitu. Jangan-jangan, ya Tuhan, apa benar apa yang orang bilang?" Bu Mawar mengangkat bahu, seolah tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang akan diucapkan Bu Ani berikutnya. "Ya, saya cuma bilang apa yang saya lihat. Tapi kalau saya sih, nggak mau suzan. Cuma ya, hati-hati aja. Takutnya anak-anak kita terpengaruh." Percakapan singkat itu menjadi percikan awal. Siang harinya, Bu Ani sudah menceritakan versi yang lebih dramatis kepada Bu Rina, pemilik warung kelontong di ujung gang. "Bu Rina, tahu nggak, kulkas Sari itu katanya belasan juta harganya. Katanya sih kerja freelance. Tapi mana mungkin?" Bu Mawar bilang, "Mungkin ada sponsor di belakangnya." Ya Tuhan, serem ya, anak muda sekarang. Bu Rina, yang setiap hari bertemu puluhan warga, menambahkan cerita itu ke daftar gosipnya. Tak butuh waktu lama, cerita tentang Sari dan kulkasnya mulai menyebar melalui grup WhatsApp RT yang dikelola Bu Mawar. Grup WhatsApp bernama
RT 03 Harmoni. Itu adalah pusat komunikasi warga. Biasanya, grup itu dipenuhi pengumuman tentang iuran sampah, jadwal ronda, atau undangan arisan. Tapi hari itu, Bu Mawar mengirim pesan yang seolah polos tapi penuh muatan. Warga RT 03, mari kita lebih waspada dengan lingkungan kita. Banyak anak muda sekarang yang gaya hidupnya mewah, tapi kita nggak tahu asal-usulnya. Jaga anak-anak kita, ya. Meski tidak menyebut nama, hampir semua warga tahu pesan itu ditujukan pada Sari. Beberapa warga langsung membalas dengan emoji tanda tanya atau pesan singkat seperti, "Maksudnya siapa, Bu?" Bu Mawar tidak menjawab langsung, tapi balasannya, "Pokoknya kita jaga-jaga aja." Semakin memanaskan suasana. Sementara itu, Sari sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Ia menghabiskan pagi itu dengan bekerja di depan laptop, mengerjakan proyek desain brosur untuk sebuah kafe di Bali. Ia baru saja menerima pembayaran dari proyek sebelumnya, dan perasaan puas menyelimuti hatinya. Kalau terus begini, mungkin tahun depan aku bisa renovasi dapur. Gumamnya sambil menyeruput kopi dingin dari kulkas barunya. Ia bahkan mengunggah foto kulkas itu ke Instagram story-nya dengan caption, "Hasil keringat sendiri. Bisep kekar nyufrit gede." Sayangnya, unggahan itu justru menjadi bahan bakar baru bagi gosip. Buah hati tetangga yang masih remaja melihat story itu dan memberitahu ibu mereka, yang langsung menafsirkannya sebagai pamer kemewahan. Sore harinya, Sari pergi ke warung Burina untuk membeli telur dan sayuran. Biasanya, Burina selalu mengobrol ramah dengannya, tapi hari itu sikapnya terasa berbeda. "Sari, kulkas baru ya? Bagus banget. Merek apa itu?" Tanyanya dengan nada yang seolah mencari tahu. Sari, yang polos, menjawab dengan antusias. "Iya, Bu, merek Sharp. Aku nabung lama banget buat beli ini. Senang banget. Akhirnya bisa simpan makanan lebih lama." Burina mengangguk, tapi matanya menyipit, seolah menilai kebenaran kata-kata Sari. "Wah, hebat ya. Kerja apa sekarang, Sar?" Tanya Burina lagi, kali ini dengan nada yang sedikit menyelidik. Sari mulai merasa ada yang aneh, tapi ia tetap menjawab dengan jujur. "Masih freelance, Bu. Desain grafis. Lumayan, kadang dapat klien dari luar negeri, jadi bisa nabung sedikit-sedikit." Burina hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Saat Sari berjalan pulang, ia merasa tatapan beberapa tetangga yang kebetulan lewat agak berbeda. Bu Siti, yang biasanya menyapa dengan hangat, hanya melambaikan tangan sekilas dan buru-buru masuk ke rumah. Pak Joko, yang sedang duduk di pos ronda, memandangnya dengan ekspresi sulit dibaca. "Apa aku salah lihat ya?" pikir Sari, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Malam harinya, Sari mendapat telepon dari Lina. "Sar, kamu tahu nggak? Tadi aku dengar dari sepupuku yang tinggal di kampungmu. Katanya ada gosip aneh tentang kamu. Soal kulkas barumu itu." Sari tertawa kecil, mengira itu candaan. "Haha, gosip apa sih? Paling cuma iri karena aku punya kulkas bagus." Tapi Lina terdengar serius. "Bukan, Sar. Katanya ada yang bilang kulkas itu. Ya, bukan dari kerja halal gitu. Aku nggak percaya sih. Tapi kamu hati-hati ya. Orang kampung kan suka ngomong." Sari terdiam. Ia merasa seperti disiram air dingin. "Serius? Lin? Siapa yang bilang gitu?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar. Lina menghela napas. "Nggak tahu pasti, tapi sepupuku bilang ini dari grup WhatsApp RT. Kayaknya Bu RT yang mulai. Kamu nggak masuk grup itu, kan?" Sari menggeleng, meski Lina tidak bisa melihatnya. Ia memang sengaja tidak bergabung dengan grup WhatsApp RT karena merasa tidak perlu. "Aku cuma fokus kerja." "Lin, kok bisa-bisanya orang fitnah gitu?" katanya, suaranya penuh kecewa. Setelah menutup telepon, Sari duduk di sofa kecil di ruang tamunya. Ia menatap kulkas baru di dapur, yang tadinya menjadi sumber kebahagiaan, kini terasa seperti beban. "Apa salahku beli kulkas? Ini kan hasil kerja kerasku sendiri," gumamnya.
Ia membuka laptop dan memeriksa rekening banknya, melihat riwayat transfer dari klien-kliennya. Setiap angka di sana adalah bukti perjuangannya. Malam-malam begadang, revisi desain yang tak terhitung, dan usaha untuk terus belajar. Tapi kenapa orang-orang malah berpikir buruk? Sari mencoba tidur malam itu, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia teringat kata-kata Lina. Orang kampung suka ngomong. Tapi ini bukan sekadar omongan. Ini fitnah yang bisa merusak reputasinya. Ia mulai merasa tekanan dari tatapan dan bisik-bisik tetangga yang selama ini ia anggap biasa. Apa aku harus bicara sama Bu Mawar? Pikirnya. Tapi ia tahu, menghadapi Bu Mawar bukan perkara mudah. Wanita itu punya pengaruh besar di kampung, dan Sari tidak ingin membuat masalah lebih besar. Keesokan harinya, Sari berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia bekerja, mengirim email ke klien, dan bahkan membuat jus mangga dengan blender dan es batu dari kulkas barunya. Tapi setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya. Di warung, di gang, bahkan di teras rumahnya sendiri, tatapan warga terasa berbeda. Ada yang menghindari kontak mata, ada pula yang berbisik saat ia lewat. Mungkin aku kebanyakan pikir, ujar Sari pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati. Tapi sore itu, saat ia sedang menyiram tanaman di halaman, seorang anak tetangga bernama Dika berlari ke arahnya. "Mbak Sari, kulkasnya bagus ya? Bisa bikin es batu banyak nggak?" tanya Dika dengan polos. Sari tersenyum dan mengangguk. "Bisa, Dik. Nanti mampir ya. Mbak kasih es krim." Tapi sebelum Dika sempat menjawab, ibunya, Bu Tuti, buru-buru memanggil. "Dika, pulang sekarang. Jangan main ke rumah orang." Nada Bu Tuti terdengar tegas, hampir ketakutan. Sari memandangnya dengan bingung. Tapi Bu Tuti hanya menarik anaknya dan cepat-cepat masuk ke rumah. Sari berdiri di halaman, menyadari bahwa sesuatu benar-benar salah. Gosip yang disebutkan Lina bukan isapan jempol. Fitnah tentangnya sudah menyebar, dan kini ia mulai merasakan dampaknya. Tatapan curiga, sikap dingin, dan jarak yang dibuat tetangga. Ia kembali ke dalam rumah, menatap kulkas yang kini terasa seperti pemicu masalah. "Aku nggak akan diam," gumamnya. "Ini kerja kerasku, dan aku nggak akan biarkan orang seenaknya fitnah." Malam itu, Sari menghubungi Lina lagi. "Lin, aku harus lakukan sesuatu. Aku nggak mau nama baikku dirusak gara-gara kulkas. Apa aku harus konfrontasi Bu Mawar?" Lina menyarankan agar Sari tetap tenang untuk saat ini. "Kumpulin dulu buktinya. Sar, slip gaji, bukti transfer. Apa saja yang bisa nunjukin bahwa kulkas itu dari hasil kerjamu. Kalau mau lawan Bu Mawar, kamu harus punya senjata yang kuat." Sari mengangguk, merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia tidak akan membiarkan fitnah menghancurkan kebahagiaannya. Hari-hari setelah pembicaraan dengan Lina terasa seperti berjalan di atas tali tipis bagi Sari. Kegembiraan atas kulkas barunya kini bercampur dengan rasa gelisah yang semakin kuat. Apa yang awalnya hanya firasat buruk mulai terbukti nyata. Tatapan sinis, bisik-bisik di belakang, dan sikap dingin dari tetangga membuat Sari merasa seperti orang asing di kampung yang sudah ia anggap rumah selama bertahun-tahun. Kampung Melati, yang dulu terasa hangat dengan canda tawa anak-anak dan obrolan ringan antar warga, kini terasa seperti labirin penuh kecurigaan. Sari mulai memahami bahwa fitnah yang disebarkan Bu Mawar bukan sekadar omongan kosong, itu adalah serangan terhadap reputasinya, dan dampaknya mulai terasa di setiap langkahnya. Pagi itu, Sari berjalan ke warung Bu Rina untuk membeli sabun cuci dan beberapa kebutuhan dapur. Biasanya, perjalanan singkat ini adalah momen untuk menyapa tetangga atau sekadar menikmati udara pagi. Tapi hari ini, ia merasa seperti sedang dihakimi. Saat melewati rumah Bu Siti, tetangga sebelah yang biasanya selalu mengajak ngobrol, Sari hanya mendapat anggukan kecil dan senyum yang dipaksakan. "Pagi, Bu Siti," sapa Sari, berusaha tetap ramah. "Pagi," jawab Bu Siti singkat, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah dengan alasan menyapu. Sari menghela napas, mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang menyelimuti hatinya.
Di warung Burina, situasinya tidak jauh berbeda. Saat Sari memasukkan barang belanjaannya ke dalam tas kain, ia mendengar dua ibu-ibu di sudut warung berbisik. "Itu loh, yang beli kulkas mahal itu," kata salah satunya. Suaranya sengaja pelan tapi cukup jelas untuk didengar. Katanya si freelance. Tapi siapa tahu, kan? Anak muda sekarang susah dilupain gaya hidup mewah. Sari menoleh sekilas, berharap mereka akan berhenti saat menyadari ia mendengar. Tapi kedua ibu-ibu itu malah berpaling, pura-pura sibuk memilih tomat. Burina, yang sedang menghitung di kasir, juga tidak banyak bicara seperti biasa. "Totalnya 17.000, Sar," katanya dengan nada datar, tanpa senyum ramah yang biasa ia berikan. Sari pulang dengan langkah berat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya paranoia, tapi perkataan Lina terus bergema di kepalanya. Orang kampung suka ngomong. Saat sampai di rumah, ia duduk di dapur, menatap kulkas barunya yang kini terasa seperti pemicu semua masalah. "Apa salahku beli ini? Ini kan hasil kerjaku sendiri," gumamnya, merasa kesal dan sedih bercampur. Ia membuka laptop, berharap pekerjaan bisa mengalihkan pikirannya. Tapi fokusnya buyar. Setiap kali ia mendengar suara langkah di luar rumah, ia merasa seperti ada yang mengintip atau berbisik tentangnya. Siang itu, Sari mendapat pesan dari klien di Australia yang meminta revisi kecil pada desain kemasan produk. Biasanya, pekerjaan seperti ini membuatnya semangat, tapi hari ini ia merasa lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan tekanan emosional yang mulai menumpuk. Ia memutuskan untuk menghubungi Lina lagi, satu-satunya orang yang ia percaya bisa memberi saran tanpa menghakimi. "Lin, aku nggak tahan. Tadi di warung, ada ibu-ibu yang bisik-bisik soal aku. Mereka bilang soal kulkas, seolah-olah aku dapat uang dari jalan haram," keluh Sari, suaranya bergetar. Lina mendengarkan dengan sabar di ujung telepon. "Sar, aku tahu ini berat. Orang kampung kadang gitu, suka bikin cerita sendiri. Tapi kamu nggak boleh biarin ini terus. Kalau dibiarkan, fitnah ini bisa makin parah. Kamu harus buktikan bahwa kulkas itu dari hasil jerih payahmu." Sari mengangguk, meski Lina tidak bisa melihatnya. "Tapi gimana caranya, Lin? Aku nggak mau ribut sama tetangga, apalagi sama Bu Mawar. Dia kan ketua RT. Orang-orang pasti lebih percaya dia." Lina berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kamu nggak perlu ribut, Sar. Yang kamu butuh cuma bukti. Kumpulin semua dokumen yang nunjukin penghasilanmu. Slip gaji, bukti transfer dari klien, kontrak proyek, apa saja. Kalau perlu, screenshot email dari klienmu. Orang-orang nggak bisa ngomong apa-apa kalau lihat fakta. Dan kalau ada kesempatan, misalnya di acara kampung, kamu bisa jelasin ke semua orang. Biar mereka tahu kamu nggak sembunyi apa-apa." Sari merasa sedikit lega mendengar saran Lina. "Oke. Aku coba kumpulin dulu. Tapi jujur, aku masih kesal banget. Aku cuma beli kulkas. Kenapa harus difitnah begini?" Lina tertawa kecil, mencoba meringankan suasana. "Ya namanya juga orang iri. Sar, kamu sukses, mandiri, cantik pula. Pasti ada yang gak suka. Tapi kamu kuat. Aku tahu kamu bisa hadapi ini." Setelah menutup telepon, Sari mulai membuka folder di laptopnya. Ia mengumpulkan semua bukti penghasilannya, screenshot transfer PayPal dari klien di Singapura, kontrak proyek dari platform freelance, dan bahkan email terima kasih dari klien yang puas dengan desainnya. Ia juga menemukan slip pembayaran kulkas dari e-commerce, lengkap dengan rincian cicilan yang ia lunasi dengan tabungannya. Melihat semua dokumen itu, Sari merasa sedikit lebih percaya diri. "Ini bukti aku nggak salah. Aku kerja keras untuk ini," katanya pada diri sendiri, mencoba menyalakan kembali semangatnya. Tapi tekanan dari luar tidak berhenti. Sore itu, saat Sari keluar untuk membuang sampah, ia melihat sekelompok ibu-ibu sedang ngobrol di dekat pos ronda. Salah satunya, Bu Tuti, ibu dari Dika, langsung berhenti bicara saat melihat Sari. Yang lain ikut menoleh, lalu berbisik pelan. Sari bisa menangkap kata-kata seperti kulkas dan aneh sebelum mereka beralih ke topik lain.
Ia merasa wajahnya memanas. Tapi ia memilih untuk tidak menghiraukan dan berjalan pulang dengan kepala tegak. Aku nggak akan biarkan mereka bikin aku malu, pikirnya. Malam harinya, Sari duduk di ruang tamu kecilnya, mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi pikirannya terus kembali ke gosip yang beredar. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia dan keluarganya hidup sederhana di kampung ini. Dulu, tetangga selalu membantu satu sama lain. Tapi sekarang ia merasa seperti diasingkan hanya karena sebuah kulkas. Apa karena aku perempuan? Apa karena aku tinggal sendiri? Tanyanya dalam hati. Ia tahu bahwa di kampung seperti ini, wanita muda yang mandiri seringkali menjadi sasaran gosip. Tapi ia tidak menyangka akan mengalaminya sendiri. Sari memutuskan untuk menulis di jurnal digitalnya. Sebuah kebiasaan yang ia lakukan untuk menenangkan pikiran. Hari ini berat. Aku cuma ingin hidup tenang, kerja, dan menikmati hasilnya. Tapi kenapa orang-orang begitu mudah menghakimi? Kulkas ini bukan cuma barang. Ini simbol perjuanganku. Aku nggak akan diam. Aku akan buktikan bahwa aku nggak seperti yang mereka pikirkan. Menulis membuatnya merasa sedikit lebih baik, tapi tekanan emosional tetap ada, seperti beban tak terlihat yang menekan pundaknya. Keesokan harinya, Sari mencoba kembali ke rutinitasnya. Ia bangun pagi, membuat smoothie dari buah-buahan di kulkas, dan duduk di depan laptop untuk menyelesaikan revisi desain. Tapi di tengah pekerjaan, ia mendapat pesan dari Lina. "Sar, tadi aku dengar lagi dari sepupuku. Katanya Bu Mawar bilang di grup RT bahwa warga harus, awas, sama kamu. Dia bilang kamu mungkin bawa pengaruh buruk buat anak-anak kampung. Kamu harus lakukan sesuatu. Sar, ini udah keterlaluan." Pesan itu seperti tamparan. Sari merasa dadanya sesak. Ia tidak hanya difitnah, tapi juga dianggap sebagai ancaman bagi kampung. Pengaruh buruk? Aku, yang tiap hari cuma kerja di rumah dan gak pernah ganggu orang, katanya dengan suara gemetar. Ia membuka grup WhatsApp teman-teman freelancernya. Berbagi cerita tanpa menyebut nama kampung atau orang. Teman-temannya memberi dukungan, mengatakan bahwa iri hati adalah hal biasa ketika seseorang sukses. Jangan dengarkan mereka. Sar, kamu tahu kamu benar, tulis salah satu teman. Tapi dukungan dari teman online tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang ia rasakan di dunia nyata. Sari mulai merasa terisolasi. Ia menghindari keluar rumah kecuali untuk kebutuhan mendesak. Takut bertemu tatapan atau bisikan warga. Saat ia berjalan ke warung sore itu, ia melihat Bu Mawar sedang ngobrol dengan beberapa ibu-ibu di balai RT. Bu Mawar meliriknya sekilas, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh makna, seolah menantang. Sari merasa darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Belum waktunya, pikirnya. Aku harus sabar. Malam itu, Sari duduk di depan kulkasnya, menatap pintu kaca yang memantulkan wajahnya. Ia teringat perjuangannya, malam-malam begadang, klien yang sulit, dan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Aku nggak akan biarkan mereka hancurkan ini, katanya dengan tegas. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi fitnah ini, tapi ia juga tahu bahwa ia perlu strategi. Dengan saran Lina di pikirannya, Sari mulai menyusun rencana. Ia akan membuktikan kebenaran, tapi dengan cara yang elegan dan tidak merendahkan dirinya. Aku akan tunjukkan siapa Sari sebenarnya, gumamnya, sambil menutup pintu kulkas dengan penuh tekad. Sari duduk di meja kecil di sudut ruang tamunya, ditemani secangkir teh dingin dari kulkas barunya yang kini terasa seperti simbol perjuangan sekaligus sumber masalah. Cahaya layar laptopnya memantul di wajahnya yang serius, penuh tekad. Setelah percakapan dengan Lina malam sebelumnya, Sari tahu ia tidak bisa lagi hanya diam dan berharap fitnah tentangnya mereda dengan sendirinya. Gosip yang dipicu Bu Mawar telah menyebar terlalu jauh, menggerogoti reputasinya seperti karat. Ia harus bertindak, tapi bukan dengan kemarahan atau konfrontasi langsung. Ia ingin melakukannya dengan cara yang cerdas, elegan, dan tak terbantahkan. Malam itu, ia memulai misinya. Mengumpulkan bukti untuk membuktikan bahwa kulkas barunya adalah hasil kerja kerasnya, bukan seperti yang dituduhkan tetangga. Sari membuka folder di laptopnya yang bertuliskan,
keuangan dan proyek. Di dalamnya, ia menyimpan semua dokumen terkait pekerjaannya sebagai freelancer. Ia adalah tipe orang yang terorganisir, selalu menyimpan bukti transaksi dan komunikasi dengan klien, sebuah kebiasaan yang kini terasa seperti anugerah. Ia mulai menelusuri file-file itu satu persatu. Ada screenshot transfer PayPal dari klien di Singapura untuk proyek desain logo, bernilai $500, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk pembelian kulkas. Ia juga menemukan kontrak digital dari platform Upwork untuk proyek desain brosur sebuah kafe di Bali, lengkap dengan tanda tangan elektroniknya. Setiap dokumen itu seperti potongan puzzle yang membentuk cerita perjuangannya. Malam-malam begadang, revisi tanpa henti, dan usaha belajar otodidak untuk menjadi desainer grafis yang kompeten. Ini cukup untuk nunjukin aku kerja keras, gumam Sari sambil menyeruput teh. Tapi ia tahu bahwa dokumen digital saja mungkin tidak cukup untuk meyakinkan warga kampung yang lebih terbiasa dengan kertas dan tanda tangan basah. Ia memutuskan untuk mencetak beberapa dokumen penting. Untungnya, ia punya printer kecil di rumah, peninggalan dari proyek desain yang pernah membutuhkan cetakan fisik. Ia memilih beberapa bukti yang paling jelas, slip transfer bank dari konversi dolar ke rupiah, invoice yang menunjukkan bayaran dari klien, dan bahkan email terima kasih dari klien di Australia yang memuji hasil kerjanya. Kalau mereka lihat ini, apa lagi yang bisa mereka bilang? Pikirnya, meski di dalam hati ia masih merasa cemas. Sari juga menemukan bukti pembelian kulkas dari situs e-commerce, lengkap dengan rincian harga dan tanggal pembayaran. Kulkas itu seharga 9,5 juta rupiah, dibayar lunas dengan tabungan yang ia kumpulkan selama setahun. Ia mencetak dokumen itu dan meletakkannya dalam map plastik bening, bertekad untuk menunjukkan bahwa tidak ada sponsor atau pekerjaan haram, seperti yang dituduhkan Bu Mawar. Aku nggak akan biarkan mereka pikir aku orang yang nggak bermoral, katanya pada diri sendiri, suaranya penuh tekad. Pagi berikutnya, Sari menghubungi Lina untuk menceritakan rencananya. Lin, aku udah kumpulin semua bukti. Slip transfer, kontrak, invoice, semuanya. Aku mau bawa ini ke acara kumpul warga minggu depan. Biar mereka tahu aku nggak sembunyi apa-apa. Lina, yang sedang istirahat di ruang guru, tersenyum mendengar semangat temannya. Bagus, Sar. Itu langkah yang tepat. Tapi kamu harus hati-hati. Ya, Bu Mawar itu licin. Dia pasti akan coba pelintir cerita. Kamu harus siap dengan argumen yang kuat, tapi tetap tenang. Jangan sampai emosi. Sari mengangguk, meski Lina tidak bisa melihatnya. Aku tahu, Lin. Aku nggak mau ribut, tapi aku juga nggak mau dibiarkan difitnah begitu. Aku pikir, kalau aku jelasin dengan fakta, warga pasti akan ngerti. Lina setuju, tapi menambahkan saran penting. Sar, selain bukti, kamu harus siapin cara ngomongnya. Orang kampung kadang nggak cuma lihat fakta, tapi juga sikap. Kalau kamu terlihat marah atau defensif, mereka bisa salah paham. Ceritain aja perjuanganmu, biar mereka lihat sisi manusiawinya. Orang pasti akan simpati kalau tahu kamu kerja keras. Saran Lina membuat Sari berpikir. Ia bukan orang yang pandai berbicara di depan umum. Ia lebih nyaman di balik layar laptop, berkomunikasi dengan klien melalui email. Tapi ia tahu bahwa acara kumpul warga adalah kesempatan terbaik untuk membersihkan namanya. Acara itu diadakan setiap bulan di Balai RT, dihadiri hampir semua warga, termasuk Bu Mawar yang selalu jadi pusat perhatian. Kalau aku nggak bicara di sana, gosip ini nggak akan berhenti, pikir Sari. Ia mulai menyusun kata-kata dalam pikirannya, mencoba merangkai cerita yang tidak hanya membuktikan kebenaran, tapi juga menyentuh hati warga. Sore itu, Sari duduk bersama Lina di sebuah warung kopi kecil di luar kampung, tempat yang jauh dari tatapan tetangga. Lina membawa buku catatan dan membantu Sari menyusun strategi. Pertama, kamu buka dengan cerita singkat tentang perjuanganmu. Jangan terlalu panjang, tapi buat mereka tahu kalau kamu mulai dari nol. Ceritain soal kerja malam, belajar sendiri, atau apapun yang nunjukin kamu orang biasa yang berusaha. Setelah itu, tunjukin buktinya satu persatu. Jangan buru-buru, biar mereka punya waktu nyerna.
Sari mencatat setiap saran dengan cermat, merasa seperti sedang mempersiapkan presentasi untuk klien besar. Terus, kalau Bu Mawar coba ngomong apa? Tanya Sari, sedikit cemas. Lina tersenyum licik. Bu Mawar suka main di emosi orang, tapi dia lemah kalau dihadapkan dengan fakta. Kalau dia coba pelintir, kamu balik tanya dengan sopan. Misalnya, Bu, apa saya pernah ganggu tetangga? Apa saya pernah bikin masalah di kampung? Itu akan bikin dia susah jawab tanpa kelihatan jahat. Sari tertawa kecil, membayangkan wajah Bu Mawar yang panik. Kamu jahat, Lin. Tapi aku suka idenya. Candanya. Selama beberapa hari berikutnya, Sari terus mempersiapkan diri. Ia berlatih berbicara di depan cermin, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar tenang tapi tegas. Ia juga memilih pakaian untuk acara kumpul warga. Kemeja sederhana dan rok panjang, cukup rapi tapi tidak mencolok. Aku nggak mau kelihatan seperti pamer, tapi aku juga nggak mau kelihatan lemah, pikirnya. Ia bahkan meminta Lina untuk datang ke acara itu sebagai dukungan moral, dan Lina dengan senang hati setuju. Aku akan duduk di barisan depan, kasih semangat kayak cheerleader, canda Lina. Di sela-sela persiapan, tekanan dari tetangga tidak mereda. Sari semakin sering mendengar bisik-bisik saat berjalan di gang. Suatu sore, saat ia membeli es krim untuk anak-anak tetangga yang bermain di depan rumah, Bu Tuti buru-buru menarik anaknya, Dika, dan melarangnya menerima es krim. Dika, nggak usah. Kita punya di rumah, katanya dengan nada tegas, meski Dika terlihat kecewa. Sari hanya tersenyum pahit dan kembali ke rumah, merasa semakin terisolasi. Mereka pikir aku apa, sih? Penutup es krim aja jadi masalah, keluhnya dalam hati. Malam sebelum acara kumpul warga, Sari duduk di ruang tamunya, memeriksa kembali map plastik berisi bukti-buktinya. Ia membaca ulang email dari klien, melihat angka-angka di rekening banknya, dan menatap foto kulkas di situs e-commerce. Setiap dokumen itu seperti pengingat bahwa ia tidak bersalah. Aku cuma ingin hidup tenang. Kenapa harus begini? Gumamnya. Tapi di balik rasa frustrasi, ada api kecil yang menyala di dadanya. Tekad untuk membuktikan bahwa ia adalah wanita yang jujur dan pekerja keras. Sebelum tidur, Sari menulis di jurnal digitalnya. Besok adalah hari besar. Aku nggak cuma membela diri, tapi juga martabatku. Aku nggak akan biarkan Bu Mawar atau siapapun merusak apa yang sudah aku bangun. Ini bukan cuma soal kulkas, ini soal kebenaran. Ia menutup laptop, menatap kulkas yang berdiri gagah di dapur, dan tersenyum kecil. Kamu bukan cuma kulkas. Kamu bukti aku bisa, katanya pelan. Sari tidur dengan hati yang lebih ringan malam itu, meski ada sedikit rasa takut di benaknya. Ia tahu bahwa acara kumpul warga akan menjadi panggung yang menentukan. Ia tidak hanya akan menghadapi Bu Mawar, tapi juga pandangan warga yang sudah terpengaruh gosip. Tapi dengan bukti di tangan dan Lina di sisinya, Sari merasa siap. Aku nggak akan mundur, pikirnya, lalu memejamkan mata, bersiap untuk hari besar yang akan mengubah segalanya. Hari Minggu pagi di kampung Melati terasa lebih hidup dari biasanya. Suara anak-anak bermain di gang bercampur dengan aroma kopi dan gorengan dari dapur-dapur tetangga. Hari ini adalah hari acara kumpul warga bulanan di Balai RT, sebuah tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Acara ini biasanya diisi dengan laporan keuangan RT, pengumuman kegiatan, dan tentu saja, obrolan santai yang seringkali berujung pada gosip. Bagi Sari, hari ini bukan sekadar kumpul warga biasa. Ini adalah panggung untuk membersihkan namanya dari fitnah yang telah menyebar seperti api di rumput kering. Dengan map plastik berisi bukti-bukti di tangan dan tekad di hati, Sari bersiap menghadapi momen yang akan menentukan reputasinya. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di depan cermin kecil di kamarnya, mengenakan kemeja putih sederhana dan rok panjang berwarna abu-abu yang ia pilih dengan hati-hati. Rapi, tapi nggak kelihatan pamer, gumamnya sambil memastikan rambutnya tersisir rapi. Ia mengambil map plastik dari meja, memeriksa sekali lagi isinya. Slip transfer bank, kontrak proyek, invoice, dan bukti pembelian kulkas.
Setiap lembar kertas itu seperti perisai yang akan melindunginya dari tuduhan Bumawar dan tatapan sinis tetangga. Ia juga membawa sebuah buku catatan kecil tempat ia menuliskan poin-poin penting yang ingin ia sampaikan, sesuai saran Lina untuk tetap terorganisir dan tenang. Sebelum berangkat, Sari menghubungi Lina, yang berjanji akan datang untuk memberikan dukungan moral. "Aku udah di jalan, Sar. Nanti aku duduk di depan. Kasih kode kalau kamu mulai grogi," canda Lina, mencoba meringankan suasana. Sari tersenyum, merasa sedikit lebih tenang. "Makasih, Lin. Aku nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada kamu." Setelah menutup telepon, Sari mengambil napas dalam-dalam, menatap kulkas di dapur, dan berkata pada diri sendiri, "Ini buat kamu, bukti kerja kerasku. Aku nggak akan biarkan mereka rusak ini." Dengan langkah mantap, ia keluar rumah menuju Balai RT. Balai RT adalah bangunan sederhana dengan atap seng dan dinding bata yang sudah mulai mengelupas. Di dalamnya, kursi-kursi plastik disusun rapi dalam beberapa baris, dan sebuah meja kayu tua diletakkan di depan untuk pengurus RT. Saat Sari tiba, balai sudah mulai ramai. Warga berdatangan, membawa anak-anak atau sekadar datang untuk mendengar kabar terbaru. Ada Bu Siti, yang masih menghindari kontak mata dengan Sari, Pak Joko, yang duduk di sudut sambil mengobrol dengan tetangga lain, dan tentu saja, Bu Mawar, yang berdiri di dekat meja pengurus dengan daster bunga-bunganya, tersenyum lebar seolah ia adalah ratu kampung. Sari memilih kursi di barisan kedua, cukup dekat untuk terlihat serius tapi tidak terlalu mencolok. Ia melihat Lina masuk dan mengambil tempat di barisan depan, memberikan senyum dan acungan jempol kecil. Kehadiran Lina membuat Sari merasa lebih kuat, seperti memiliki sekutu di tengah medan perang. Namun, saat ia melihat Bu Mawar berjalan ke arah meja pengurus, jantungnya mulai berdegup kencang. Bu Mawar membuka acara dengan suara lantang, penuh otoritas. "Selamat sore, warga RT 03. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Seperti biasa, kita akan bahas laporan keuangan, rencana kegiatan, dan kalau ada, keluhan atau saran dari warga." Acara berjalan seperti biasa pada awalnya. Bu Mawar melaporkan iuran sampah bulan ini, rencana kerja bakti untuk membersihkan saluran air, dan jadwal arisan berikutnya. Warga mendengarkan dengan setengah hati. Beberapa sibuk mengobrol pelan atau mengecek ponsel. Tapi Sari memperhatikan bahwa setiap kali Bu Mawar berbicara, ia sesekali melirik ke arahnya dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Dia pasti sedang mikir cara nyindir aku," pikir Sari, mencoba menjaga wajahnya tetap tenang. Ia memegang map plastik di pangkuannya, merasa kertas-kertas itu seperti jangkar yang menahannya agar tidak terbawa emosi. Setelah laporan selesai, Bu Mawar membuka sesi keluhan dan saran. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Sari, tapi juga yang membuatnya paling cemas. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk berbicara, tapi ia juga tahu bahwa Bu Mawar tidak akan tinggal diam. Sebelum Sari sempat mengangkat tangan, Bu Mawar tiba-tiba berkata, "Oh ya, sebelum kita lanjut, saya ingin ingatkan warga supaya lebih waspada dengan lingkungan kita. Belakangan ini, ada yang gaya hidupnya agak mencolok, ya. Kita nggak tahu asal-usulnya dari mana, jadi lebih baik kita jaga-jaga, terutama buat anak-anak kita." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Meski Bu Mawar tidak menyebut nama, semua warga tahu siapa yang dimaksud. Beberapa orang menoleh ke arah Sari, ada yang berbisik, ada pula yang hanya memandang dengan tatapan penuh tanya. Sari merasa wajahnya memanas, tapi ia mengingat saran Lina, tetap tenang. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangan dengan mantap. "Bu RT, boleh saya bicara?" Tanyanya dengan suara yang jelas, meski ada sedikit getar di dalamnya. Bu Mawar tampak sedikit terkejut, tapi ia cepat memasang senyum ramah. "Oh, Sari, silakan. Ada keluhan apa?" Nadanya terdengar manis, tapi Sari tahu itu hanya topeng. Ia berdiri, memegang map plastik dengan tangan yang sedikit gemetar, dan berjalan ke depan ruangan. Lina memberi isyarat kecil dengan anggukan, seolah berkata, "Kamu bisa, Sar." Warga lain mulai memperhatikan, beberapa dengan rasa ingin tahu,
beberapa dengan ekspresi skeptis. Sari berdiri di depan meja pengurus, menghadap warga yang kini menatapnya. Ia merasa seperti sedang diadili, tapi ia menolak untuk terlihat lemah. "Terima kasih, Bu RT, atas kesempatannya," ujarnya, suaranya semakin mantap. "Saya ingin menjelaskan sesuatu, karena sepertinya ada miskomunikasi di kampung ini. Saya dengar ada omongan bahwa kulkas baru di rumah saya itu bukan dari hasil yang halal. Saya ingin meluruskan bahwa itu tidak benar." Ruangan menjadi hening sejenak. Beberapa warga saling pandang, sementara Bu Mawar masih tersenyum, meski matanya menyipit. "Oh, Sari, nggak ada yang bilang begitu, kok. Kami cuma khawatir soal lingkungan, kan demi kebaikan bersama," katanya dengan nada yang seolah polos. Tapi Sari tidak mundur. Ia membuka map plastiknya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Saya mengerti, Bu. Tapi karena ini menyangkut nama baik saya rasa perlu jelaskan. Saya kerja sebagai desainer grafis, freelance, dan ini buktinya." Sari mulai menunjukkan dokumen-dokumen itu satu persatu, menjelaskan dengan tenang tapi tegas. "Ini transfer dari klien di Singapura, $500 untuk proyek desain logo. Ini kontrak dari platform Upwork untuk proyek lain. Dan ini bukti pembelian kulkas, dibayar lunas dari tabungan saya." Ia memegang kertas-kertas itu tinggi-tinggi agar warga bisa melihat, meski sebagian besar tidak bisa membaca detailnya dari jarak jauh. Yang penting, mereka melihat bahwa Sari punya bukti nyata. Beberapa warga mulai berbisik, tapi kali ini nadanya berbeda. Ada nada kagum dan rasa bersalah. Pak Joko, yang tadinya skeptis, mengangguk pelan, seolah mulai memahami. Bu Siti, yang duduk di barisan belakang, menunduk, mungkin merasa malu karena ikut mempercayai gosip. Tapi Bu Mawar tidak tinggal diam. "Wah, Sari, hebat ya kamu. Tapi kan, kita cuma khawatir. Bukan berarti kita nuduh apa-apa. Lagi pula, kamu tinggal sendirian, jadi wajar kalau orang bertanya-tanya," katanya, masih mencoba mempertahankan posisinya. Sari merasa darahnya mendidih, tapi ia mengingat saran Lina untuk tetap tenang. "Saya paham, Bu. Tapi kalau ada yang bertanya, saya selalu siap jawab. Saya kerja keras, belajar sendiri, kadang sampai begadang berhari-hari. Kulkas itu bukan cuma barang, itu hasil perjuangan saya. Saya cuma minta, kalau ada yang gak jelas, tanya langsung ke saya, jangan bikin cerita sendiri." Kata-katanya sederhana, tapi penuh kekuatan, dan warga mulai terdiam, merasakan kejujuran dalam suaranya. Bu Mawar tampak gelisah, tapi ia masih berusaha tersenyum. "Ya sudah, kalau gitu nggak ada masalah. Kita tutup sesi ini, ya?" katanya cepat, ingin mengalihkan perhatian. Tapi Sari belum selesai. Ia menatap warga dan berkata, "Saya cuma ingin kita hidup rukun di kampung ini. Kalau ada apa-apa, mari kita bicara terbuka. Saya nggak punya apa-apa untuk disembunyikan." Ia kembali ke tempat duduknya, disambut anggukan kecil dari Lina dan beberapa warga yang mulai memandangnya dengan penuh hormat. Acara berlanjut, tapi suasana sudah berubah. Warga mulai berbisik tentang keberanian Sari, dan beberapa bahkan mendekatinya setelah acara selesai untuk meminta maaf. Bu Mawar, meski tetap berwajah ramah, terlihat kehilangan kilau otoritasnya. Sari pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan, tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk merebut kembali martabatnya. Balai RT Kampung Melati masih dipenuhi warga yang duduk di kursi-kursi plastik, namun suasana kini terasa lebih tegang dibandingkan awal acara. Sari baru saja berdiri di depan, memegang map plastik berisi bukti-bukti penghasilannya, dan dengan suara yang tenang namun tegas, ia mulai meluruskan fitnah yang telah menyebar tentang kulkas barunya. Warga yang tadinya berbisik atau sibuk dengan ponsel kini menatapnya dengan penuh perhatian. Ada yang tampak penasaran, ada pula yang terlihat canggung, mungkin karena merasa bersalah telah mempercayai gosip yang disebarkan Bu Mawar. Lina, sahabat Sari, duduk di barisan depan, memberikan anggukan kecil untuk menyemangati, sementara Bu Mawar, sang ketua RT, berdiri di samping meja pengurus dengan senyum kaku yang mulai memudar.
Sari mengambil napas dalam-dalam, merasakan jantungnya berdetak kencang tapi berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Ia tahu momen ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan namanya, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Saya tahu, ujarnya dengan suara yang jelas, bahwa belakangan ini ada omongan tentang saya, tentang kulkas baru di rumah saya. Katanya, saya dapat uang dari cara yang gak halal. Saya gak tahu siapa yang mulai, tapi saya di sini untuk meluruskan. Saya kerja keras untuk beli kulkas itu, dan saya punya buktinya. Ia membuka map plastik dan mengeluarkan beberapa lembar kertas, memegangnya tinggi-tinggi agar warga bisa melihat. Ini transfer dari klien saya di Singapura. $500 untuk desain logo. Ini kontrak dari proyek lain di Bali. Dan ini bukti pembayaran kulkas dari tabungan saya sendiri. Lanjut Sari, menunjukkan dokumen satu persatu. Ia berbicara dengan nada yang tidak terburu-buru, memastikan setiap kata tersampaikan dengan jelas. Saya kerja sebagai desainer grafis, freelance. Kadang saya begadang sampai subuh, revisi berkali-kali, belajar sendiri dari internet karena saya nggak punya kesempatan kuliah. Kulkas itu bukan cuma barang, itu hasil perjuangan saya selama setahun. Suaranya penuh kejujuran, dan warga mulai terdiam, menyerap setiap kata yang ia ucapkan. Beberapa warga mulai berbisik pelan, tapi kali ini nadanya berbeda, bukan sindiran, melainkan kagum. Pak Joko, yang tadinya skeptis, mengangguk pelan. Tangannya menyentuh dagu seolah merenung. Bu Siti, yang selama ini menghindari Sari, menunduk, wajahnya memerah karena malu. Lina, dari barisan depan, memberikan senyum kecil, bangga melihat keberanian sahabatnya. Tapi Bu Mawar tidak tinggal diam. Ia melangkah maju, masih dengan senyum yang dipaksakan, dan berkata, "Sari, nggak ada yang nuduh apa-apa, loh. Kami cuma khawatir soal lingkungan. Apalagi kamu tinggal sendirian. Kan wajar kalau orang bertanya-tanya. Kami cuma mau yang terbaik buat kampung." Kata-kata Bu Mawar terdengar manis, tapi Sari tahu itu hanya upaya untuk menyelamatkan muka. Ia mengingat saran Lina, tetap tenang, tapi jangan biarkan Bu Mawar mengelak. Dengan suara yang masih terkendali, Sari menjawab, "Saya paham, Bu, kalau warga khawatir. Tapi kalau ada yang nggak jelas, kenapa nggak tanya langsung ke saya? Saya selalu di rumah. Pintu saya terbuka. Omongan yang nggak berdasar itu bukan cuma nyakitin saya, tapi juga bikin kampung kita nggak rukun." Ia menatap Bu Mawar langsung, tidak dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan yang membuat ruangan terasa hening. Bu Mawar tampak gelisah. Ia tidak menyangka Sari akan berani berbicara sefrontal ini di depan semua warga. "Loh, Sari, saya nggak bilang apa-apa, kok. Cuma ngingetin warga supaya waspada. Kalau kamu sudah jelasin, ya sudah, nggak ada masalah," katanya, suaranya sedikit bergetar. Tapi warga mulai memperhatikan kegugupannya. Bu Ani, yang biasanya setia mendukung Bu Mawar, kini terdiam. Matanya beralih antara Sari dan Bu Mawar. Pak Joko mengangkat tangan, seolah ingin menambahkan sesuatu. "Sari, saya rasa kamu sudah jelasin dengan baik. Kalau memang begitu, ya kami salah paham. Tapi Bu RT, bener nggak sih? Ini cuma salah paham?" Tanyanya dengan nada yang menyelidik. Pertanyaan Pak Joko seperti menambah tekanan pada Bu Mawar. Ia tertawa kecil, tapi suaranya terdengar dipaksakan. "Ya Tuhan, Pak Joko, saya kan cuma bilang supaya kita jaga lingkungan. Saya nggak nuduh Sari apa-apa. Kalau dia sudah kasih bukti, ya sudah, kita percaya." Tapi nada defensifnya tidak luput dari perhatian warga. Beberapa mulai berbisik, dan kali ini, bisikan itu terdengar seperti mempertanyakan kredibilitas Bu Mawar. "Kalau nggak nuduh, kenapa bilang, waspada, di grup WhatsApp?" Gumam salah seorang warga di barisan belakang, cukup keras untuk didengar. Sari melihat peluang untuk memperkuat posisinya. Ia mengambil napas dalam lagi dan berkata, "Saya cuma ingin kita hidup rukun di kampung ini. Saya nggak pernah ganggu siapapun, nggak pernah bikin masalah. Kulkas itu saya beli karena saya nabung, kerja keras. Sama seperti bapak ibu di sini yang berjuang buat keluarga. Kalau ada yang nggak jelas,
Tanya saya langsung. Saya nggak mau ada fitnah yang bikin kita saling curiga. Kata-katanya sederhana, tapi penuh kekuatan, menyentuh hati warga yang mulai melihatnya dengan pandangan baru. Lina, dari barisan depan, hampir tidak bisa menahan senyum. Ia tahu bahwa Sari sedang menampar Bu Mawar dengan cara yang elegan, bukan dengan emosi, melainkan dengan fakta dan kejujuran. Warga mulai berpindah sisi. Bu Siti, yang tadinya menunduk, kini mengangguk pelan, seolah setuju dengan kata-kata Sari. Pak Joko menambahkan, saya rasa Sari sudah jelas. Kita nggak boleh suzan tanpa bukti. Kalau ada omongan yang nggak benar, ya kita harus lurusin, biar kampung ini tetap harmonis. Kata-katanya disambut anggukan dari beberapa warga lain, membuat Bu Mawar semakin terpojok. Bu Mawar mencoba mengalihkan pembicaraan. Ya sudah, kalau gitu kita lanjut ke agenda berikutnya, ya? Masih ada rencana kerja bakti yang harus dibahas. Katanya dengan nada yang sedikit terburu-buru. Tapi warga tidak langsung mengikuti. Beberapa masih menatap Sari. Ada yang tersenyum kecil. Ada pula yang berbisik dengan nada penuh kagum. Pantes aja, kerja keras ternyata, kata Burina, pemilik warung, kepada tetangga di sampingnya. Saya kira dia cuma pamer. Ternyata anak muda yang hebat. Sari kembali ke tempat duduknya, merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia melirik Lina, yang memberikan acungan jempol kecil. Meski Bu Mawar berhasil mengalihkan agenda, Sari tahu bahwa ia telah memenangkan hati sebagian warga. Bukti-buktinya, ditambah dengan keberaniannya berbicara di depan umum, telah mengubah persepsi banyak orang. Tapi ia juga tahu bahwa Bu Mawar tidak akan menyerah begitu saja. Wanita itu mungkin terpojok sekarang, tapi sifatnya yang licik pasti akan mencari cara untuk membalas. Saat acara berlanjut, Sari duduk dengan tenang, mendengarkan pembicaraan tentang kerja bakti dan iuran sampah. Tapi pikirannya masih tertuju pada momen tadi. Ia merasa bangga, tapi juga lelah. Berbicara di depan warga, menghadapi Bu Mawar, dan menahan emosi adalah hal yang tidak mudah. Ia melirik map plastik di pangkuannya, merasa dokumen-dokumen itu seperti medali kemenangan kecil. Aku nggak cuma membela diri, aku membela kebenaran, pikirnya. Setelah acara selesai, beberapa warga mendekati Sari. Burina, yang tadinya bersikap dingin, kini tersenyum lebar. Sari, maaf ya, saya salah paham. Kamu hebat, loh. Kerja sendiri bisa beli kulkas bagus. Nanti mampir ke warung. Ya, saya traktir es teh. Sari tersenyum, merasa hangat mendengar kata-kata itu. Pak Joko juga menghampiri, mengangguk hormat. Kamu anak muda yang pantang menyerah. Jangan dengarkan omongan yang enggak-enggak. Kalau perlu apa-apa, bilang ke saya, ya. Sari mengangguk, berterima kasih atas dukungan mereka. Tapi Bu Mawar tidak mendekat. Ia sibuk mengobrol dengan beberapa warga yang masih setia padanya, meski wajahnya terlihat kaku. Sari tahu bahwa pertempuran ini belum selesai sepenuhnya. Bu Mawar mungkin akan mencari cara lain untuk menyerang. Tapi untuk saat ini, Sari merasa ia telah menang. Ia berjalan pulang bersama Lina, yang memeluknya erat. Kamu luar biasa, Sar. Itu tadi tamparan verbal yang elegan banget. Canda Lina. Sari tertawa kecil, merasa lega. Makasih, Lin. Tapi aku tahu ini belum selesai. Bu Mawar nggak akan diam. Malam itu, Sari duduk di dapur, menatap kulkas barunya dengan perasaan baru. Kulkas itu bukan lagi hanya simbol kerja keras, tapi juga simbol keberaniannya. Ia menulis di jurnal digitalnya, hari ini aku berdiri untuk diriku sendiri. Aku nggak cuma melawan fitnah, tapi juga ketakutanku. Aku tahu perjuangan ini belum selesai, tapi aku siap. Dengan senyum kecil, ia menutup laptop, siap menghadapi apapun yang akan datang. Balai RT Kampung Melati terasa seperti arena yang masih menyisakan gema dari konfrontasi Sari dengan Bu Mawar. Warga yang hadir dalam acara kumpul warga malam itu masih terpaku pada keberanian Sari, yang dengan tenang namun tegas menunjukkan bukti-bukti bahwa kulkas barunya adalah hasil kerja kerasnya, bukan seperti yang dituduhkan. Dokumen-dokumen yang ia pegang,
slip transfer, kontrak proyek, dan bukti pembelian, telah mengubah suasana ruangan. Bisik-bisik yang tadinya penuh sindiran kini berubah menjadi gumaman kagum dan rasa bersalah. Tapi Sari tahu bahwa momen ini belum selesai. Bu Mawar, meski terlihat gelisah, belum sepenuhnya kehilangan kendali, dan Sari harus memastikan bahwa kebenaran yang ia sampaikan benar-benar meninggalkan bekas. Sari masih berdiri di depan warga. Map plastik di tangannya terasa seperti perisai yang memberinya kekuatan. Ia menatap warga dengan mata penuh keyakinan, namun tanpa sedikit pun kesombongan. Lina, dari barisan depan, memberikan anggukan kecil, isyarat bahwa Sari sedang berada di jalur yang benar. Bu Mawar, yang mencoba mengalihkan pembicaraan dengan nada ramah tapi defensif, kini tampak semakin tidak nyaman. Ya sudah, Sari, kami paham. Gak ada yang nuduh apa-apa. Kok, kami cuma ingin kampung ini aman dan rukun, katanya. Suaranya terdengar seperti sedang mencari jalan keluar. Tapi Sari tidak akan membiarkan Bu Mawar lolos begitu saja. Dengan suara yang tetap tenang namun penuh bobot, Sari melanjutkan. Saya mengerti, Bu RT, bahwa kita semua ingin kampung ini rukun. Tapi fitnah itu nggak bikin rukun, justru bikin perpecahan. Saya tinggal di sini bertahun-tahun, nggak pernah ganggu siapapun. Saya kerja di rumah, nabung sedikit demi sedikit, dan kulkas itu adalah hasilnya. Kalau ada yang meragukan, silakan tanya langsung ke saya. Tapi tolong, jangan bikin cerita yang nggak benar, karena itu menyakiti bukan cuma saya, tapi juga kebersamaan kita di kampung ini. Kata-kata Sari seperti pukulan yang lembut tapi telak. Sebuah tamparan verbal yang elegan, seperti yang pernah dikatakan Lina. Ia tidak menyerang Bu Mawar secara personal, tapi menyoroti dampak fitnah terhadap keharmonisan kampung. Warga mulai mengangguk pelan, beberapa bahkan berbisik dengan nada setuju. Pak Joko, yang selama ini dikenal sebagai sosok netral, mengangguk mantap dan berkata, Sari benar, kita nggak boleh gampang suzan. Kalau ada apa-apa, tanya langsung. Omongan yang gak jelas cuma bikin rusuh. Bu Mawar, yang mulai kehilangan pijakan, mencoba membela diri. Loh, Pak Joko, saya kan cuma ngingetin warga supaya waspada. Saya nggak bilang apa-apa tentang Sari. Lagi pula, kalau dia sudah jelasin, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi nadanya terdengar semakin lemah, dan warga mulai memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Bu Ani, yang biasanya selalu mendukung Bu Mawar, kini terdiam. Matanya beralih ke Sari dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bu Siti, tetangga sebelah rumah Sari, menunduk dalam-dalam, seolah menyesali sikap dinginnya selama ini. Sari melihat kesempatan untuk memperkuat posisinya. Ia tahu bahwa hanya menunjukkan bukti tidak cukup. Ia harus menyentuh hati warga. Bapak Ibu, lanjutnya. Saya tahu hidup di kampung ini nggak selalu mudah. Kita semua kerja keras, berjuang buat keluarga. Saya juga sama. Saya belajar desain sendiri, kadang kerja sampai pagi, kadang nggak tidur karena deadline. Kulkas itu bukan cuma barang, itu impian saya supaya hidup lebih nyaman. Saya nggak minta apa-apa selain dihargai sebagai bagian dari kampung ini. Kalau ada yang salah paham, saya maafin. Tapi saya harap kita bisa saling jujur mulai sekarang. Ruangan terasa hening sejenak. Kata-kata Sari, yang sederhana namun tulus, menyentuh banyak hati. Bu Rina, pemilik warung, menepuk tangan pelan, diikuti oleh beberapa warga lain. Lina, dari barisan depan, hampir tidak bisa menahan senyum lebarnya. Itu dia, Sar. Elegan banget. Gumamnya dalam hati. Bahkan Pak Joko, yang biasanya hemat bicara, mengangguk lagi dan berkata, Sari, kamu anak muda yang hebat. Kami salah kalau sempat dengar omongan yang gak benar. Maaf, ya. Bu Mawar, yang kini benar-benar terpojok, mencoba mengambil alih lagi. Ya sudah, kalau gitu kita sepakat. Gak ada masalah. Mari kita lanjut ke agenda berikutnya. Soal kerja bakti minggu depan. Tapi warga tidak langsung mengikuti. Beberapa masih menatap Sari dengan kagum. Sementara yang lain berbisik tentang sikap Bu Mawar. Dia bilang, waspada, di grup WhatsApp.
Tapi sekarang bilang nggak nuduh. Aneh, deh, kata salah seorang ibu di barisan belakang. Suaranya cukup keras untuk didengar. Sari kembali ke tempat duduknya, merasa dadanya sedikit lebih ringan. Ia melirik Lina, yang memberikan isyarat jempol dan senyum lebar. Meski Bu Mawar masih berusaha mempertahankan wibawanya, Sari tahu bahwa ia telah memenangkan hati banyak warga. Bukti-buktinya, ditambah dengan keberanian dan kejujurannya, telah mengubah persepsi mereka. Ia tidak hanya membela diri, tapi juga menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kampung ini, seseorang yang berjuang seperti mereka. Setelah acara selesai, beberapa warga mendekati Sari. Bu Rina adalah yang pertama. Sari, maaf ya, saya sempat salah paham. Kamu hebat, loh, kerja sendiri bisa beli kulkas bagus. Nanti mampir ke warung, saya kasih diskon, ya, katanya sambil tersenyum tulus. Sari mengangguk, merasa hangat. Makasih, Bu. Saya cuma ingin kita rukun aja. Bu Siti, yang selama ini menghindari Sari, juga mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Sari, maaf ya, saya ikut-ikutan dengar omongan. Padahal kamu nggak pernah salah apa-apa. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, saya tanya langsung. Sari tersenyum, memaafkan dengan tulus. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita saling terbuka sekarang. Pak Joko juga menghampiri, menepuk bahu Sari dengan ramah. Kamu bikin saya kagum. Sar, anak muda sekarang jarang yang sekuat kamu. Kalau ada masalah, bilang ke saya, ya. Dukungan dari warga-warga ini membuat Sari merasa seperti akhirnya diterima kembali sebagai bagian dari kampung. Tapi ia juga memperhatikan bahwa Bu Mawar tidak mendekat. Wanita itu sibuk mengobrol dengan beberapa pendukung setianya. Meski wajahnya terlihat kaku dan sorot matanya penuh kegelisahan. Sari berjalan pulang bersama Lina, yang tidak bisa berhenti memuji. Sar, itu tadi luar biasa. Kamu nggak cuma kasih fakta, tapi juga bikin mereka mikir. Bu Mawar kelihatan panik banget. Sari tertawa kecil, meski masih merasa lelah. Makasih, Lin. Tapi jujur, tadi aku takut banget. Untung ada kamu di depan. Kasih semangat. Lina memeluknya erat. Kamu nggak cuma menang, Sar. Kamu bikin Bu Mawar kehilangan muka tanpa harus kasar. Itu namanya tamparan verbal yang elegan. Malam itu, Sari duduk di dapur, menatap kulkasnya dengan perasaan campur aduk. Ia bangga telah berani menghadapi fitnah, tapi ia juga tahu bahwa Bu Mawar tidak akan menyerah begitu saja. Wanita itu mungkin akan mencari cara lain untuk menyerang, tapi untuk saat ini, Sari merasa telah mengambil langkah besar. Ia membuka jurnal digitalnya dan menulis, "Hari ini, aku nggak cuma membela nama baikku, tapi juga kebenaran. Aku tahu perjuangan ini belum selesai, tapi aku merasa lebih kuat sekarang. Terima kasih, kulkas, karena kamu bikin aku belajar berani." Sari menutup laptop, menyeruput teh dingin dari kulkas, dan tersenyum kecil. Ia tahu bahwa malam ini adalah kemenangan kecil, tapi penting. Kampung Melati mulai melihatnya dengan mata baru, dan ia bertekad untuk menjaga martabatnya, apapun yang terjadi selanjutnya. Balai RT Kampung Melati perlahan mulai kosong setelah acara kumpul warga selesai. Kursi-kursi plastik yang tadi penuh kini disusun kembali oleh beberapa warga, sementara suara obrolan pelan dan tawa kecil masih terdengar di sudut-sudut ruangan. Sari, yang baru saja menyampaikan kebenaran tentang kulkas barunya dengan penuh keberanian, berjalan keluar bersama Lina, sahabatnya yang setia. Ia merasa lega, namun ada sedikit ketegangan yang masih tersisa di dadanya. Konfrontasinya dengan Bu Mawar tadi berhasil mengubah pandangan banyak warga, tapi ia tahu bahwa wanita itu, dengan pengaruhnya sebagai ketua RT, tidak akan begitu saja menyerah. Malam ini, bagaimanapun, adalah kemenangan kecil bagi Sari, dan kekalahan pertama bagi Bu Mawar. Bu Mawar sendiri masih berdiri di dekat meja pengurus, berusaha menjaga wajah ramahnya meski sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Ia mengobrol dengan beberapa pendukung setianya, seperti Bu Ani dan Bu Tuti, tapi nada suaranya terdengar kurang meyakinkan. Ya, pokoknya kita harus tetap rukun, ya. Nggak ada niat buruk,
Cuma pengen jaga lingkungan, katanya, mengulang-ulang alasan yang sama seperti mantra untuk menutupi kekalahannya. Tapi warga lain yang mendengar mulai memandangnya dengan ekspresi ragu. Beberapa bahkan berbisik, kalau nggak nuduh, kenapa bilang, waspada, di grup WhatsApp? Kok sekarang malah bilang nggak apa-apa? Sari, yang berjalan pulang bersama Lina, merasakan perubahan suasana di sekitarnya. Beberapa warga yang tadi menghampirinya, Bu Rina, Pak Joko, dan bahkan Bu Siti, telah meminta maaf atas kesalahpahaman mereka. Dukungan mereka membuat Sari merasa seperti akhirnya diterima kembali sebagai bagian dari kampung. Tapi ia juga memperhatikan bahwa Bu Mawar tidak mendekatinya sama sekali setelah acara. Dia pasti kesal banget, gumam Sari kepada Lina sambil berjalan di gang sempit menuju rumahnya. Lina tertawa kecil. Kesal? Dia panik. Sar, kamu tadi bikin dia kehilangan muka di depan semua warga. Itu tamparan yang gak akan dia lupain. Di rumah, Sari duduk di dapur kecilnya, menatap kulkas yang kini terasa lebih dari sekadar barang elektronik. Ia membuka pintunya, mengambil sebotol air dingin, dan menyeruputnya perlahan. Kamu bikin heboh, tahu nggak? Katanya sambil tersenyum kecil pada kulkas itu. Lina, yang ikut masuk untuk mengobrol, duduk di kursi kayu di seberangnya. Sar, serius, tadi kamu luar biasa. Cara kamu ngomong, nunjukin bukti, dan tetap tenang meski Bu Mawar coba ngelak. It's perfect. Warga sekarang tahu siapa yang benar dan siapa yang cuma bikin fitnah. Sari mengangguk, tapi wajahnya masih menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tapi, Lin, aku tahu Bu Mawar nggak akan diam. Dia ketua RT. Orang-orang masih dengar dia. Aku takut dia cari cara lain buat nyerang aku. Lina mengangguk, memahami kekhawatiran temannya. Bener, Sar. Orang kayak Bu Mawar nggak suka kalah. Tapi sekarang dia terpojok. Warga mulai lihat sifat aslinya. Kamu lihat kan? Tadi Bu Siti dan Pak Joko malah bela kamu? Itu artinya dia nggak sekuat yang dia pikir. Sementara itu, di rumah Bu Mawar, suasana jauh dari tenang. Bu Mawar duduk di ruang tamunya, masih mengenakan daster bunga-bunga yang tadi ia pakai di acara. Di depannya, Bu Ani mencoba menenangkan. Bu, santai aja. Kan nggak ada yang bilang apa-apa. Sari cuma jelasin, kita nggak perlu panik. Tapi Bu Mawar tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Nggak perlu panik? Kamu lihat sendiri kan. Warga mulai nyanyi lagu Sari sekarang. Dia bikin aku kelihatan buruk di depan semua orang. Katanya, suaranya penuh frustrasi. Bu Ani mengangguk. Tapi diam-diam ia mulai meragukan sikap Bu Mawar. Tapi, Bu, kalau memang Sari punya bukti, mungkin kita yang salah paham, ya? Pertanyaan Bu Ani seperti menampar Bu Mawar. Ia menatap tajam ke arahnya. Salah paham? Kamu percaya sama anak muda yang tinggal sendirian itu? Dia pasti pinter nyanyi. Ani, aku tahu tipe orang kayak gitu. Tapi nada Bu Mawar terdengar semakin lemah. Seolah ia sendiri mulai meragukan kata-katanya. Ia tahu bahwa posisinya sebagai ketua RT bergantung pada kepercayaan warga, dan malam ini, kepercayaan itu mulai goyah. Beberapa warga, seperti Pak Joko dan Bu Rina, sudah menunjukkan tanda-tanda berpindah sisi, dan itu membuat Bu Mawar panik. Keesokan harinya, gosip tentang acara kumpul warga masih menjadi topik hangat di Kampung Melati. Di warung Bu Rina, beberapa ibu-ibu berkumpul sambil minum kopi, membahas keberanian Sari. Saya salut sama Sari, kata Bu Rina sambil menuang kopi untuk pelanggan. Dia berdiri di depan semua orang, kasih bukti, dan ngomong dengan sopan. Kalau saya jadi dia, mungkin udah marah-marah. Bu Siti, yang ikut mendengarkan, menambahkan dengan nada menyesal. Saya malu, loh. Sempat ikut-ikutan dengar omongan. Padahal Sari nggak pernah ganggu siapapun. Ternyata dia kerja keras beneran. Obrolan di warung itu tidak berhenti di sana. Salah seorang warga, Ibu Wulan, yang dulu sering menjadi korban gosip Bu Mawar, mulai berbicara dengan berani. Jujur, ya, Bu Mawar ini memang suka bikin cerita. Dulu dia juga bilang tentang saya.
Katanya saya pinjem uang dari Lintah Darat buat beli TV. Padahal itu TV hadiah dari kakak saya. Mungkin sekarang waktunya kita lebih hati-hati sama omongan dia. Kata-kata Ibu Wulan disambut anggukan dari beberapa warga lain, menandakan bahwa kepercayaan terhadap Bu Mawar mulai retak. Sari, yang tidak tahu tentang obrolan ini, berusaha kembali ke rutinitasnya. Ia bekerja di depan laptop, menyelesaikan revisi desain untuk klien di Australia. Tapi pikirannya masih kembali ke acara tadi malam. Ia merasa bangga telah berani berbicara, tapi ia juga tahu bahwa Bu Mawar tidak akan tinggal diam. Dia pasti lagi nyusun rencana, gumamnya sambil mengetik. Lina, yang mampir sore itu, mencoba menghiburnya. Sar, kamu fokus aja ke kerjaanmu. Warga sekarang tahu kamu orang jujur. Biarin Bu Mawar ngomong apa, dia udah kehilangan muka. Tapi Sari tidak bisa sepenuhnya santai. Ia tahu bahwa di kampung seperti ini, pengaruh seseorang seperti Bu Mawar tidak akan hilang dalam semalam. Ia memutuskan untuk tetap waspada, tapi juga bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Aku nggak akan lari, katanya pada Lina. Kalau dia coba fitnah lagi, aku akan hadapi lagi. Tapi dengan cara yang sama, fakta dan sopan. Lina tersenyum, bangga dengan keteguhan sahabatnya. Itu dia, Sar. Kamu nggak cuma menang kemarin, kamu bikin standar baru di kampung ini. Malam itu, Sari duduk di ruang tamunya, menulis di jurnal digitalnya. Hari ini, aku lihat Bu Mawar terpojok. Bukan karena aku mau bikin dia malu, tapi karena kebenaran itu kuat. Aku tahu dia mungkin akan coba balas. Tapi aku nggak takut lagi. Aku punya warga yang mulai percaya padaku, dan aku punya diriku sendiri. Ia menutup laptop, menatap kulkas di dapur, dan tersenyum. Kulkas itu, yang tadinya menjadi sumber fitnah, kini menjadi simbol kemenangannya. Sementara itu, di rumah Bu Mawar, ketua RT itu duduk sendirian, menatap ponselnya. Grup WhatsApp RT yang biasanya ramai kini terasa sepi, seolah warga enggan mengomentari apa yang terjadi. Ia tahu bahwa posisinya sedang goyah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya mengendalikan kampung ini. Sari itu cuma anak muda. Tapi kenapa dia bikin aku begini? Gumamnya. Tapi di balik kemarahannya, ada sedikit rasa takut. Takut bahwa warga mulai melihat sifat aslinya. Malam itu, Bu Mawar mulai menyusun rencana untuk merebut kembali pengaruhnya. Tapi ia tahu bahwa kali ini, ia harus lebih hati-hati. Pagi di kampung Melati terasa lebih cerah bagi Sari setelah malam yang penuh kemenangan kecil di acara kumpul warga. Konfrontasinya dengan Bu Mawar telah mengubah dinamika di kampung, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Sari merasa udara di sekitarnya tidak lagi dipenuhi tatapan curiga. Warga yang tadinya menjaga jarak kini mulai menyapa dengan senyum, dan bisik-bisik di gang tidak lagi terdengar penuh sindiran. Namun, Sari tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Meski ia telah berhasil membuktikan kebenaran tentang kulkas barunya, bayang-bayang Bu Mawar dan pengaruhnya masih ada, dan Sari harus tetap waspada sambil menjaga harmoni yang mulai terjalin kembali. Setelah acara kumpul warga, Sari pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga lelah. Ia duduk di dapur kecilnya, menatap kulkas yang kini menjadi simbol keberaniannya. Lina, yang masih menemani, tidak bisa berhenti memuji. Sar, kamu tadi bikin sejarah. Bu Mawar kelihatan banget paniknya. Dan warga sekarang lihat kamu dengan mata baru. Kamu nggak cuma bersihin nama, tapi juga bikin mereka mikir 2 kali sebelum nyebarin gosip. Kata Lina sambil mengambil sebotol air dingin dari kulkas. Sari tersenyum kecil, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Makasih, Lin. Tapi aku tahu Bu Mawar nggak akan diam. Dia pasti lagi mikir cara balas. Keesokan harinya, kampung mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pagi itu, saat Sari berjalan ke warung Burina untuk membeli kebutuhan dapur, ia disambut dengan senyum lebar. Sari, mampir dulu. Ini ada gorengan hangat. Ambil gratis buat kamu, kata Burina dengan ramah. Sari terkejut, tapi tersentuh. Wah, makasih, Bu. Nggak usah gitu, saya bayar aja.
Jawabnya sambil tertawa. Bu Rina menggeleng. Enggak, anggap aja ini permen dari saya. Saya salut sama keberanianmu kemarin. Maaf ya, dulu sempat salah paham. Sari mengangguk, merasa hangat dengan kebaikan itu. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting kita saling terbuka sekarang. Di gang, Bu Siti, tetangga sebelah yang tadinya menjaga jarak, kini mendekati Sari dengan wajah penuh penyesalan. Sari, saya minta maaf banget, ya? Saya sempat dengerin omongan yang gak bener. Padahal kamu gak pernah salah apa-apa. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, saya tanya langsung ke kamu. Katanya sambil memegang tangan Sari. Sari tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Saya juga gak mau ada salah paham lagi. Mari kita rukun aja. Bu Siti mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia mengajak Sari ngobrol santai tentang tanaman di halamannya. Dukungan dari warga lain terus berdatangan. Pak Joko, yang dikenal sebagai sosok bijaksana di kampung, mampir ke rumah Sari sore itu untuk mengantar sekantong mangga dari pohon di halamannya. Sari, kamu anak muda yang hebat. Kemarin kamu bikin saya kagum. Kalau ada masalah lagi, bilang ke saya, ya. Kita harus jaga kampung ini supaya tetap harmonis. Katanya dengan nada tulus. Sari mengangguk, merasa terharu. Makasih, Pak. Saya cuma ingin kita semua hidup tenang di sini. Namun, di tengah gelombang dukungan ini, Sari tahu bahwa Bu Mawar adalah kepingan terakhir yang harus diselesaikan. Wanita itu tidak muncul di gang atau warung sejak acara kumpul warga, dan Sari mendengar dari Lina bahwa Bu Mawar menghabiskan waktu di rumah, seolah menghindari warga. Katanya sih dia malu, Sar. Kata Lina saat mereka ngobrol di telepon. Tapi aku dengar dari sepupuku, Bu Mawar sempat bilang ke Bu Ani bahwa dia nggak salah apa-apa. Cuma, khawatir, sama kampung. Tapi warga udah mulai ragu sama dia. Malam berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Sari sedang menyiram tanaman di halaman, Bu Mawar muncul di depan rumahnya. Ia mengenakan daster sederhana, tanpa sanggul rapi yang biasa ia pamerkan, dan wajahnya terlihat lelah. Sari, boleh ngobrol sebentar? Tanyanya dengan suara yang jauh dari nada otoritasnya sebagai ketua RT. Sari terkejut, tapi mengangguk dan mengundangnya masuk. Silakan, Bu. Mau minum apa? Ada air dingin dari kulkas. Canda Sari, mencoba mencairkan suasana. Bu Mawar tersenyum tipis, tapi matanya menunjukkan ketidaknyamanan. Di ruang tamu kecil Sari, Bu Mawar duduk dengan kaku. Sari, saya mau minta maaf. Katanya, suaranya pelan tapi jelas. Saya nggak bermaksud bikin fitnah. Saya cuma khawatir. Kamu tahu, sebagai ketua RT, saya harus jaga lingkungan. Tapi mungkin saya salah cara menyampaikan. Sari mendengarkan dengan tenang. Meski di dalam hati ia tahu bahwa kekhawatiran itu hanyalah alasan. Tapi ia juga melihat sesuatu yang baru di wajah Bu Mawar. Kerentanan yang selama ini disembunyikan di balik sikap otoritasnya. Bu, saya terima maafnya. Jawab Sari dengan tulus. Tapi saya harap ke depannya, kalau ada apa-apa, kita bisa bicara langsung. Fitnah itu nggak cuma nyakitin saya, tapi juga bikin kampung kita nggak tenang. Saya cuma ingin hidup biasa, kerja, dan jadi bagian dari kampung ini. Bu Mawar mengangguk. Wajahnya masih kaku tapi ada sedikit kelegaan di matanya. Iya, Sari. Saya janji akan lebih hati-hati. Makasih ya. Kamu nggak bikin ini jadi lebih rumit. Ia bangkit, menjabat tangan Sari, dan berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Sari duduk kembali setelah Bu Mawar pergi, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa permintaan maaf itu mungkin dipicu oleh tekanan sosial dari warga, bukan sepenuhnya dari hati Bu Mawar. Tapi ia juga tahu bahwa menerima maaf itu adalah langkah menuju rekonsiliasi. Aku nggak mau simpan dendam, pikirnya. Yang penting, kampung ini bisa rukun lagi. Keesokan harinya, kabar tentang permintaan maaf Bu Mawar menyebar di kampung, sebagian besar melalui Bu Rina yang mendengar dari Bu Siti. Ternyata Bu Mawar minta maaf ke Sari. Loh, kata Bu Rina di warungnya.
Sari emang pinter. Nggak cuma buktiin dirinya benar, tapi juga bikin Bu Mawar sadar tanpa harus ribut. Warga lain mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, obrolan di kampung tidak lagi tentang fitnah, melainkan tentang pelajaran dari kejadian ini. Sari sendiri merasa seperti telah melewati badai besar. Ia kembali bekerja di depan laptop, menyelesaikan proyek desain dengan semangat baru. Kulkas di dapur, yang tadinya menjadi sumber masalah, kini terasa seperti trofi kemenangan. Ia menulis di jurnal digitalnya malam itu. Hari ini, aku belajar bahwa kebenaran itu kuat, tapi maaf itu juga penting. Bu Mawar mungkin gak sepenuhnya tulus, tapi aku pilih buka pintu untuk damai. Kampung ini rumahku, dan aku akan jaga keharmonisannya dengan caraku. Sari menutup laptop, mengambil segelas jus mangga dari kulkas, dan tersenyum. Ia tahu bahwa hidup di kampung tidak akan pernah bebas dari gosip, tapi ia juga tahu bahwa ia kini lebih kuat untuk menghadapinya. Dengan dukungan warga dan keberaniannya sendiri, Sari merasa siap menjalani hari-hari berikutnya sebagai wanita mandiri yang tidak hanya bertahan, tapi juga menginspirasi. Pagi di kampung Melati terasa seperti membuka lembaran baru bagi Sari. Sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumahnya, menerangi dapur kecil tempat kulkas barunya berdiri gagah. Kulkas itu, yang sempat menjadi pusat badai fitnah, kini telah menjadi simbol kemenangan dan keteguhan hatinya. Setelah konfrontasi di acara kumpul warga dan permintaan maaf dari Bu Mawar, suasana di kampung mulai berubah. Bisik-bisik sinis yang dulu mengiringi langkah Sari kini digantikan oleh sapaan ramah dan senyum tulus dari tetangga. Kampung yang tadinya terasa dingin kini perlahan menghangat kembali, dan Sari merasa seperti akhirnya menemukan tempatnya di antara warga. Hari itu, Sari bangun dengan semangat baru. Ia membuat sarapan sederhana, roti bakar dengan selai kacang dan segelas susu dingin dari kulkas. Sambil menikmati sarapan, ia membuka laptop untuk memeriksa email dari klien di Australia yang baru saja mengirim pujian untuk desain terbarunya. Keren, Sar. Desain ini langsung disetujui klien, tulis kliennya, disertai emoji jempol. Sari tersenyum, merasa bangga. Ini yang bikin aku beli kulkas itu, gumamnya, menatap kulkas dengan rasa syukur. Pekerjaannya sebagai desainer grafis, meski penuh tantangan, telah memberinya kebebasan dan kebanggaan yang tidak bisa direnggut oleh gosip. Saat berjalan ke warung Burina untuk membeli sayuran, Sari merasakan perubahan nyata. Bu Siti, tetangga sebelah yang dulu menghindarinya, kini melambai dengan antusias. Sari, nanti mampir, ya? Aku punya bibit tomat bagus, boleh kamu tanam, katanya sambil tersenyum. Sari mengangguk, tersentuh oleh kebaikan itu. Makasih, Bu. Nanti sore aku mampir, jawabnya. Di warung, Burina tidak hanya menyapa dengan ramah, tapi juga menawarkan diskon untuk sekantong wortel. Buat anak hebat kayak kamu, ini bonus, katanya sambil mengedipkan mata. Sari tertawa, merasa seperti akhirnya menjadi bagian dari kampung lagi. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Setelah acara kumpul warga mulai memandang Sari dengan kagum. Keberaniannya menghadapi Bu Mawar dengan fakta dan sikap sopan telah menginspirasi banyak orang. Di pos ronda malam sebelumnya, Pak Joko bahkan bercerita kepada warga lain tentang Sari. Anak muda kayak Sari itu langka. Kerja keras, nggak sombong, dan berani berdiri buat kebenaran. Kita harus dukung, bukan malah suzan, katanya. Kata-katanya disambut anggukan, dan perlahan, warga mulai lebih berhati-hati dalam menyebarkan gosip. Bu Mawar sendiri, meski masih menjabat sebagai ketua RT, kini lebih pendiam. Permintaan maafnya kepada Sari, meski mungkin tidak sepenuhnya tulus, telah meredam otoritasnya yang dulu tak tergoyahkan. Ia masih mengelola grup WhatsApp RT, tapi pesan-pesannya kini lebih formal, fokus pada pengumuman seperti iuran sampah atau jadwal kerja bakti. Warga memperhatikan bahwa ia tidak lagi mengirim pesan berbau sindiran, seolah belajar dari kejadian dengan Sari. Bu Mawar mungkin kapok, canda Lina saat mengunjungi Sari sore itu. Kamu bikin dia mikir 2 kali sebelum bikin cerita lagi. Sari tertawa, tapi ia tidak ingin terlalu larut dalam kemenangan.
Aku cuma senang kampung ini mulai rukun lagi. Lin, aku nggak mau ada dendam. Kalau Bu Mawar berubah, itu bagus buat kita semua. Lina mengangguk, bangga dengan sikap bijaksana sahabatnya. Kamu benar-benar dewasa, Sar. Nggak cuma menang, tapi juga bikin orang lain belajar. Aku yakin, warga sekarang bakal lebih hati-hati sama omongan. Malam itu, Sari mengundang beberapa tetangga untuk makan malam sederhana di rumahnya. Ia membuat nasi goreng dengan sayuran segar dari kulkas dan es krim sebagai penutup. Bu Siti, Pak Joko, dan Bu Rina datang, membawa tawa dan cerita ringan. Bahkan Dika, anak Bu Tuti, ikut serta. Dengan izin ibunya yang kini tidak lagi melarang anaknya bermain di rumah Sari. Mbak Sari, es krimnya enak banget. Bisa minta lagi nggak? Tanya Dika dengan polos. Sari tertawa. Ambil aja, Dik. Kulkas ini penuh buat kalian semua. Tawa warga memenuhi ruang tamu kecilnya, menciptakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat makan malam selesai, Pak Joko mengangkat gelas berisi teh dingin. Buat Sari, yang ngajarin kita semua bahwa kebenaran itu penting, dan rukun itu nomor 1, katanya. Warga lain mengangguk, dan Sari merasa matanya berkaca-kaca. Makasih, Pak, Bu, semua. Aku cuma ingin kita jadi keluarga besar di kampung ini. Jawabnya, suaranya penuh kehangatan. Setelah tamu pulang, Sari duduk sendirian di dapur, menatap kulkas yang kini terasa seperti sahabat setia. Ia membuka jurnal digitalnya dan menulis. Hari ini, aku merasa kampung ini jadi rumah lagi. Aku belajar bahwa menghadapi fitnah itu nggak cuma soal membela diri, tapi juga soal membangun kebersamaan. Kulkas ini bukan cuma simpan makanan, tapi juga simpan cerita perjuanganku. Aku bangga jadi bagian dari kampung Melati. Ia menutup laptop, mengambil semangkuk es krim dari kulkas, dan duduk di teras, menikmati malam yang tenang. Di luar, kampung Melati terasa hidup dengan cara yang baru. Anak-anak bermain di gang. Ibu-ibu mengobrol di warung tanpa bisik-bisik sinis, dan suara azan dari masjid terdekat menggema dengan damai. Sari tahu bahwa gosip mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya dari kampung ini, tapi ia juga tahu bahwa ia telah mengubah sesuatu. Keberaniannya telah menginspirasi warga untuk lebih berhati-hati dengan kata-kata mereka, dan kejujurannya telah membuka pintu untuk kebersamaan yang lebih kuat. Sari menyeruput es krim, menatap bintang-bintang di langit, dan tersenyum. Terima kasih, kulkas. Gumamnya sambil tertawa kecil. Kamu bikin aku belajar lebih banyak dari yang aku bayangkan. Malam itu, ia tidur dengan hati yang ringan, tahu bahwa ia tidak hanya telah memenangkan pertarungan melawan fitnah, tapi juga telah membantu membawa harmoni kembali ke kampung Melati.